Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila jami'il ulama'il 'amilin wal qurra'il mukhlisin wa immatil hadithi wal mufassirin wa khususan ila ruhi al-imam Jalaluddin As-Suyuti wal imam Jalaluddin Al-Mahalli wa nafa'ana Allahu bihima wa bi'ulumihima wa a'ada alaina min barakatihima wa anwarihima wa asrarihima wa nafahatihima fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Suratut Takatsur utawi surah At-Takatsur. At-Takatsur maknane napa? Akeh-akehan. Iku makiyatun bangsa Mekah temurune. Wahia utawi suratut Takatsur iku samanu ayatin ana 8 pira-pira ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Alha wus nungkolake kum ing sira kabeh. Syaghala tegese nungkolake kum ing sira kabeh an taatillahi saking taat marang Allah. Apa faile alha at-takatsuru akeh-akehan. Maknane takatsur at-tafakhuru tegese bungah-bungah gumedhe. Bil amwali kelawan pira-pira bondo wal auladi lan pira-pira anak war rijali lan pira-pira rijal niku maknane tokoh ya. Ada pepatah dalam bahasa Arab subbanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah akan calon-calon tokoh-tokoh masa depan. Sampai kapan kamu akan berbangga-bangga dengan harta anak tokoh yang dikenal? Ini sudah watak manusia. Wong kok kenal Ganjar wis kemaki karo kancane to. Ganjar bar lunga karo aku. Sepedaan lho mbek aku karo engkek. Hatta zurtum sehingga nekani sira kabeh al maqabira ing pira-pira kuburan. Bi an mutum kelawan yen toh mati sapa sira. Fadufintum mongko di
napa dipendem sapa sira fiha ing dalem makobir. Orang itu cenderung untuk at-tafakhur bil amwal wal aulad war rijal, sebelum dia mati akan terus begitu. Ini yang bahaya ya. At-takatsur bil amwal wal aulad itu kemudian menyebabkan kamu lalai dari mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknane zurtumul makobir yang pertama adalah yaitu ketika kamu udah mati, nanti mati dikubur ya rampung. Ada yang menafsirkan versi kedua au adattum. Jenenge zurtumul makobir ki ya bener-bener teko ning kuburan urung mati. Au adattum utawa milang-milang sapa sira al mauta ing pira-pira wong sing wis mati takasuron ing akeh-akehan. Saking orang itu berbangga-banggaan dengan harta, dengan anak, dengan para tokoh, wis sampe nek ziarah kubur wae teko ning kuburan kanca-kancane dijak ki lho. Iki wae iki kancaku mbiyen, dibanggak-banggakno. Mbah-mbahe dibangga-banggakno, dulur-dulure dibangga-banggakno, anak-anake dibangga-banggakno, padahal wis padha mati. Itulah orang kalau sudah begitu tenggelam al-inhimak fit takatsur ya. Tenggelam di dalam berlomba-lomba memperbanyak harta, memperbanyak anak, memperbanyak pengikut, memperbanyak tokoh-tokoh yang ia kenal. Kala aja mengkono. Kala aja mengkono maksudnya aja alhakum at-takatsur. Jangan sampai kamu itu disibukkan dengan takatsur. Rad'un utai lafal kala iku nolak. Artinya menolak pernyataan sebelumnya. Saufa ta'lamuna bakal padha weruh sira kabeh. Summa kala mongko nuli aja mengkono saufa ta'lamuna bakal weruh sapa sira kabeh. Weruh apa? Su'aqibati tafakhurikum ing alane pungkasane bungah-bungahan sira kabeh utawa berbangga-banggaan sira kabeh. Tafakhur itu membanggakan sesuatu yang sifatnya itu berupa fisik. Makanya dalam Quran disebut innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura ya. Fakhur itu orang yang sangat membanggakan apa yang ia punya itu. Duwe mobil apik ono terus petentang. Kala-kala nganggo klambi larang. Kera itu bener-bener terus. Ning ngarepe kancane. Men weruh, kadang-kadang kupur ngene men weruh mereke. Kene gatel iki kenapa iki? Arep pamer napa? Merek. Ya Allah, dengan bangganya. Akhirnya men ditakoni kancane. Merek ini iki piro iki regane? Wah, nek kowe ora iso tuku ndah. Indan naz'i ing dalem sakaratul maut summa fil qabri moko nuli ing dalem kuburan. Kamu akan tahu nanti akibat daripada tafakhur itu, bahkan sebelum kamu masuk kuburan, ketika kamu dalam keadaan naza', wong biyen ana napa niku wong sakaratul maut wong Jawa nyebut naza' niku.
Kala temen hakon tegese temen lau ta'lamuna lamun padha weruh sira kabeh ilmal yakini kelawan weruh ing atau weruh utawa yakin sing dikaweruhi niki termasuk mimbabi idhofatul mausuf idhofatus sifah ilal mausuf. Ilmal yakini ing keyakinan sing diweruhi. Artinya keyakinannya itu masih bersifat pengetahuan. Ay ilman tegese kelawan ngerti yakinan kang bener, kang yakin. Akibatat tafakhuri ing pungkasane bungah-bungahan. Ma istaghaltum mastaghaltum mongko ora nyibukake utawa ora nungkul ketungkul sira kabeh bihi kelawan tafakhur. Maksudnya itu kalau kamu sudah benar-benar ilmu mengenai bahayanya tafakhur itu sudah benar-benar kamu yakini secara keilmuan, maka kamu tidak akan pernah disibukkan dengan tafakhur itu. Latarawunna yakti bakal weruh sira kabeh al jahima ing neraka jahim. Annara tegese ing neraka. Jawabu qasamin utawi jawabe qasam iku mahdzufun diilangake. Wa khudzifalan dibuang minhu saking lafal latarawunna apa sing dibuang lamul fi'li lam fi'ile wa ainihi lan ain fi'ile wa ulqiyalan ditibakake apa harakatuha harakate ainihi ala ra'i ing atase ra latarawunna. Latarawunna itu asale kan napa niku lataro nek ora ana lame menjadi tarayuna ya, mengikuti wazan taf'aluna. Tarayuna mengikuti wazan taf'aluna. Maka kemudian harokatnya hamzah dipindah ke ro yang sebelumnya, maka menjadi taroyuna ya. Hamzahnya kemudian dibuang karena kemudian ketemu dengan dua sukun, maka dua-duanya kemudian dibuang menjadi latarawunna. Terus summa latarawunna mongko nuli bakal weruh temenanan sapa sira ha ing napa niku al jahim. Takkidun uta lafal latar summa latarawunna iku dadi penguat ainal yakini kelawan ngaweruhi yakin. Masdarun li anna ro'a. Masdarun uta lafal aina niku iku ning kene dianggap sebagai masdar. Li anna ro'a krana setemene lafal ro'a wa ayana lan lafal ayana iku bimakna wahidin kelawan nganggo maknane napa makna kang siji. Jadi summa latarawunna kalau ini menjadi masdar yang maf'ul mutlak yang dari lafalnya mestinya kan tsumma latarawunna ra'yal yakin kan gitu, karena dari ro'a ya ro. Tapi karena ro'a itu satu makna dengan kata ayana, maka kemudian aina itu menjadi pengganti dari masdar ra'yun ya. Latarawunnaha
ra'yal ain, ra'yal yakin menjadi la tarawunnaha ainal yakin. Summa latus alunna mongko nuli bakal ditakoni temenanan sira kabeh. Khudzifa diilangi minhu saking lafal latus alunna. Apa sing diilangi nunur raf'i nun rafa'i latus alunna. Litawalin nunati krana nuli-nuline pira-pira nun. Wawu dhamiril jam'i niki maktuf kepada nunur raf'i ya, berarti khudzifah. Wawu dhamiril jam'i lan dilangi apa wawu dhamire jamak. Lil tika isakina ini krana tetemunane huruf mati loro. Yauma idzin ing dalem dinane mengkono-mengkono ru'yah yauma ru'yatiha tegese ing dalem dinane ngaweruhi neraka jahim. Anin naimi saking enak-enakan ma tegese perkara yultadzu kang digawe enak-enakan, digawe lezat-lezatan apa bima fid dunya ing dalem donya minas sehati nyatane saking napa niku kesehatan, wal faraghilan waktu luang, wal amnilan keamanan, wal mat'amilan panganan, wal masyrobilan minuman, wa ghairi dzalika lan liyane mengkono-mengkono as-sihhah wal faragh. Jadi ada beberapa istilah yang mungkin perlu sedikit gambaran agar bisa membedakan makna, terutama di sini sampean lihat ada istilah di ayat yang kelima itu ada ilmal yakin, ayat ketujuh ada ainul yakin, napa niku. Terus nanti ada istilah yang lain lagi yaitu istilah apa? Hakul yakin. Jadi gampangannya gini, itu menggambarkan 3 level pengetahuan, 3 level keyakinan. Orang disebut pengetahuannya itu ilmul yakin. Contohnya sing gampang kayak ngene. Sampeyan durung tahu nang Mekah, durung tahu nang Mekah. Tapi sampean tahu bahwa kota Mekah itu ada dan yakin ada. Belum pernah ke sana, tapi pengetahuan, berbagai sumber pengetahuan mengatakan bahwa Mekah itu pasti ada. Itu namanya levelnya apa? Ilmul yakin, ilmul yakin. Nah, nek terus takoni sama, Mekah ada ndak? Oh, saya pernah lihat kota Mekah meskipun sehari di sana, itu saya sudah tahu. Itu namanya apa? Wis weruh. Ora mau ngerti tapi wis weruh niku jenenge ainul yakin. Kalau ada orang kuliah di sana selama 10 tahun, pengetahuannya tentang Mekah tentu saja tidak hanya ilmul yakin atau bahkan ainul yakin. Ainul yakin itu weruh membuktikan ya. Tapi orang yang tinggal di sana berpuluh-puluh tahun sampai ngerti gang-gang kecilnya, ya, ngerti dalan-dalan blusukane, itu namanya orang sudah mencapai level apa? Hakul yakin. Hakul yakin, ndak bakal goyah. Mau ada berita mengatakan Mekah ndak ada, orang yang hakul yakin itu berita itu dianggap apa namanya? Dianggap angin lalu saja. Karena apa?
Begitu kuatnya pengetahuan dia mengenai keadaannya kota Mekah. Mungkin kalau baru level ilmu yakin, ada informasi Mekah itu ora ono, Mekah masih bisa terpengaruh. Tapi kalau sudah ainul yakin, apalagi hakul yakin niku pun sudah tidak bisa tergoyahkan lagi. Makanya di sini disebut, andaikan kamu tahu secara ilmu yakin saja, ya, pengetahuanmu tentang bahayanya takasur itu kamu tahu secara ilmu pengetahuan, niscaya kamu sudah tidak akan lagi melakukan at-takasur fil amwal. Apalagi kalau kamu sudah ainul yakin, wis ngerti weruh neraka jahim, apa maneh wis dilebokno niku berarti wis hakul yakin nek neraka jahim niku ana. Nah, orang kalau sudah begitu nanti akan menyesal karena ternyata kok bener peringatan Quran itu. Nah, padahal besok di akhirat tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Nanti sebelum semuanya dimasukkan ke neraka sing tadi yang tenggelam dalam al-inhimak fi at-takatsur fil amwal wal aulad dan sebagainya. Ya, lah setelah itu nanti semua orang akan ditanya mengenai nikmat yang pernah dirasakan di dunia. Lah niki diperhatikan ini ya. Kesehatan, waktu sehat iki sampean nggo ngopo? Iku besok ditakokno. Padahal dicatat kabeh kalih malaikat raqib atid, ya kan? Waktu sehat itu kamu untuk apa? Waktunya habis untuk apa? Ternyata bareng didelok catetane. Oh, waktu sehat ya Allah cekelan HP tok. Masya Allah. Apa mana pas loro alah HP tok. Iku besok takokno, ngopo kok HP-nan wae wong sebelahmu ki ana Quran kok ora dicekel. Wal faraghi, waktu nganggur, waktu luang, takokno ya. Waktu luang lulak ya kan, plongo ngaplu nglamun ora kanggo manfaat apa-apa. Manfaat dunya ya ora ana, manfaat akhirat ora ana. Masyaallah ditakokno besok. Wal aman lan keamanan Indonesia dikasih oleh Allah aman niki kok malah ora kanggo do ibadah sing apik. Ya, Palestina kono bom bendina dar karo Israel. Niku wong ibadah malah kenceng, malah semangat ning gone Masjidil Aqsa. Aman niki kenikmatan sing luar biasa. Aja mbok kira Indonesia ki ora napa apa itu di pembukaan itu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa menyatakan dengan ini kemerdekaannya dan seterusnya itu berdasar mendirikan negara dengan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, terus macam-macam itu semua diakui oleh founding fathers bangsa ini bahwa kemerdekaan ini adalah atas berkat rahmat Allah. Itu luar biasa itu. Merdeka jadi aman jadi orang bisa mengejawantahkan iman, ya, mengejawantahkan keimanannya, entah itu sholat, ibadah-ibadah lain, zikir macam-macam, mengenai aman wis kepenak.
regane aman niku masyaallah. Arep ngerti nek tahu weruh utawa tahu ngalami dadi negara sing ora aman. Saya pernah berkunjung ke Bethlehem di Palestina itu. Diceritani orang di situ ketika terjadi, kalau pas terjadi perangnya itu kan nggak tiap hari ya. Kadang ada masalah apa, misalnya ada orang Yahudi ditusuk oleh orang Palestina, nanti Yahudi itu mbalesin itu ngebom sampai berang-berang dino. Itu Masya Allah diceritanya ada orang mau melahirkan tuh naik ambulan mau dibawa ke rumah sakit. Lah sebelahnya itu jatuh bom, anaknya langsung ambrol ning lahir ning kene ambulan niku Masya Allah. Niku wal mat'am panganan, wal masrob lan napa minuman. Besok ditanyakan semua. Kita minum seteguk itu, wah ditakoni sok karo Gusti Allah, kowe tak kei nikmat ngombe kae. Bar ngombe kan seger. Lah ki pas bar seger iki sampean tenagane nggo apa? Masya Allah. Ditakoni cilik-cilik ngono iki cah. Kowe lagi ngombe sak teguk, mangan sak piring ora takoni. Mangan sak piring dal-dal iki. Bar kuwi terus nggo apa? Mulane sing penting niku pas arep mangan niku maca bismillah, diniati sing apik. Bismillah aku tak mangan sing enak, muga-muga awak sehat kanggo nguatno ibadah. Dene engko kok ternyata ora ngibadah tenan, HP-an ya paling enggak wis entuk pas niat niku wis entuk mangan. Entuk pahala niat ibadah. Aku tak mangan sing enak, sing seger. Men iso ndres kuat ndres. Dene bar mangan kok ngantuk ya wallahu alam. Ya walafu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Suratu wal asri. Jadi surat ini nyebutnya surat wal asri, bukan surah al asr ya. Ini Imam Jalaluddin al-Mahalli ya. Suratu wal asri utai surah wal asri iku makiyatun bangsa Mekah temurune au madaniyatun tawa Madinah temurune. Artinya ada perbedaan pendapat antara para ulama mengenai apakah surah Al-Asr itu makiyah atau madaniyah. Wa hiya utai suratu wal asri ku salasu ayatin, telu pira-pira ayat. Ayat pertama wal asri niku tok pun. Demi waktu asar. Ad-dahri ana sing maknane asri niki bukan hanya waktu asar tapi ad-dahri demi mangsa napa niku sepanjang masa. Pokoknya asrun itu masa, bukan asrun dalam pengertian waktu asar itu. Wal asri demi waktu ngono wae. Tapi ada juga yang menafsiri tidak ad-dahr waktu secara umum, tapi auma ba'da zawali, utawa sing dimaksud asar itu adalah ma waktu ba'da zawali ing dalem sakwuse napa lingsire srengenge. Ilal ghurubi marang arah kulon, tegese
matahari mulai surup. Au sholatil asri, bahkan makna yang lain ada yang mengatakan au sholatil asri utawa demi sholat asar. Asar itu, asrun itu ada yang mengatakan secara leksikal, kamus itu asrun itu aslinya itu adalah memeras, ya, memeras. Jadi waktu sudah asar itu seolah-olah waktu yang sudah tinggal perasannya saja. Makanya zaman kalau bahasa Arabnya jus itu apa? Asir kan, jus itu asir. Jadi karena jus itu kan asalnya sebelum ada mesin kan diperes ini, asir, perasan. Ya. Jadi waktu asar itu ya waktu yang sudah perasan, dan waktu itu menjadi penting sekali. Ya. Karenanya salah satu muksambih di dalam Al-Quran itu salah satunya adalah kata al-asr, karena begitu pentingnya waktu, terutama ya waktu asar itu sendiri. Jadi al-asr di sini bisa bermakna waktu sholat asar, atau pokoknya waktu ba'da zawal ilal ghurub, atau bermakna ad-dahr secara aman, secara umum, ya, demi waktu, bukan hanya waktu asar. Tentang surah Al-Asr ini ada komentar dari Sayyidina Ali. Ya. Beliau mengatakan dahsyatnya surah Al-Asr itu sampai beliau mengatakan, andaikan, ini kata Sayyidina Ali, andaikan Allah tidak menurunkan ayat lagi, ya, atau bahkan dikatakan andaikan Allah hanya menurunkan surah Al-Asr saja, niscaya tanpa menurunkan ayat yang lain itu sudah cukup untuk menjadikan manusia itu menjadi baik. Ya karena apa? Karena asr, waktu itu kan tidak ada orang yang tidak terikat oleh waktu. Artinya kalau orang bisa memahami surah Al-Asr dengan baik, orang itu tidak akan menjadi orang yang jelek, akan menjadi orang baik. Ya, pertama, orang menyadari waktu itu betapa pentingnya waktu. Ya. Makanya kita ini hidup kan hanya dalam 3 waktu saja, ya kan? Masa lalu yang sudah lewat, ya, masa sekarang yang sedang kita alami, dan masa yang akan datang. Yang akan datang itu tidak mesti setahun 2 tahun yang lalu, tapi 1 jam yang akan datang, 2 jam yang akan datang, 5 jam yang akan datang. Itu waktu yang belum kita jalani, kita tidak tahu apa-apa, bukan urusan kita. Maka yang kita urus adalah waktu di mana sekarang kita jalani ini, kita ngapain ketika kita menjalankan hidup di dalam waktu ini. Ya. Karena waktu yang belum dijalani kita tidak akan dihisab. Waktu yang sudah kelewat, ya kalau masih ada dosa-dosa harus kita taubati. Ya. Karena makanya waktu yang paling penting adalah ya waktu yang sekarang di mana kita sedang hidup ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Sesuk Arab kepiye memang kita tidak tahu, tetapi sebagai manusia yang sudah dibekali dengan akal, dengan perangkat-perangkat untuk mengetahui mengenai dinamika
masyarakat, dinamika sosial dan sebagainya. Itu kemudian menjadikan kita itu sangat penting untuk terus-menerus memanfaatkan waktu itu. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Innal insana stemene utawi menungso al jinsa tegese seluruh jenis manusia iku lafi khusrin yakti tetep ing dalem kerugian. Jadi rumus pertama itu semua manusia rugi. Dalam hal apa? Fi tijaratihi ing dalam dagangan. Biyen dimaknai fi tijarati ing dalam dagangan akhirate insan. Maksud dagangan akhirat itu amaliyah yang untuk dalam tanda ketik ya, untuk belanja sangu di akhirat itu semua orang hakikatnya rugi. Illal ladzina kecuali orang banyak, illal ladzina kejaba wong akeh, amanu kang padha iman sapa alladzina wa amilulan padha ngamal sapa alladzina as-solihati ing pira-pira amal soleh. Falaisu mongko ora ana sapa alladzina amanu wa amilus sholihat, ora ana iku fi khusranin ing dalem kahanan rugi. Jadi ini menarik ya, Al-Quran itu membuat premis mayor dulu. Semua manusia rugi. Kenapa kok pernyataan awalnya itu pernyataan yang umum itu semua manusia rugi? Ini tentu terkandung maksud agar manusia itu ketika membaca pernyataan ini merasa tertarik. Loh, kenapa kok aku rugi? Kan gitu. Lah ono sing ora rugi. Sapa iku? Alladzina amanu wa amilus sholihat. Ya, orang yang beriman dan beramal soleh itu tidak ada ruginya. Terus watawasau lan wasiatan sapa alladzina amanu. Ausa tegese paring wasiat sapa ba'dhum sebagiane alladzina amanu. Ba'dhon ing bagian kang weneh. Oleh wasiat bil haqqi kelawan perkara kebenaran. Ai al imani tegese kelawan iman. Artinya menasehatkan, saling menasehati dalam hal kebenaran, dalam hal yang hak ya. Ada temennya kok mulai melenceng ya, diajak omong diingatkan, itu namanya tawasau bil haqq. Wa tawasau lan padha wasiatan bis sabri kelawan kesabaran. Alat taati ngatasé taat marang Allah lan wa anil maksiati lan sabar saking maksiat marang Allah. Sabar itu ada kalau di sini ada dua, yaitu sabar
di dalam kita menjalankan ketaatan, ya, dan sabar di dalam kita menghindari kemaksiatan. Nah, surah Al-Asr tadi kehebatan yang kedua apa? Itu menunjukkan bahwa manusia itu tidak akan pernah bisa bertahan melawan waktu, itu tidak bisa. Karena apa? Karena waktunya itu jalan terus, kitanya yang umurnya terbatas. Ngelawan waktu, kepingin urip 200 tahun misalnya. Ora umpama kelakon 200 tahun paling mati bar kuwi waktu masih berjalan terus. Ya Allah, tinggal kemudian kita itu berupaya untuk memanfaatkan waktu yang ada dengan mengisi iman dan amal soleh. Amal soleh itu apa ya? Amal yang soleh itu kan maknanya apa? Pantas, ya. Amal yang memenuhi kepantasan posisi kita itu ya amal soleh. Ya. Meskipun ada yang mendefinisikan soleh itu apa sih? Soleh itu adalah al-qaim bi hukukillah wa hukukil ibad. Orang yang menjalankan haknya Allah dan haknya hamba atau manusia. Itu soleh. Artinya amal yang bisa manfaat kepada orang, manfaat untuk dirinya sendiri dalam kaitannya berhubungan secara vertikal kepada Allah, itu semuanya amal yang soleh dan harus ada keseimbangan. Artinya ora mung napa niku ke atas saja, tapi juga ke sesama manusia juga harus soleh. Ada soleh secara ritual, tapi juga harus ditambah dengan soleh secara sosial. Bismillahirrahmanirrahim. Wakah. Suratul Humazati utawi surah Al-Humazah iku makiyatun bangsa Mekah temurune. Au madaniyatun tawa bangsa Madinah temurune. Wa ya utai surah Al-Humazah iku tis'u ayatin ana 9 pira-pira ayat. Humazah itu orang yang suka nyacat orang, itu yang suka mencela-cela orang di hadapan orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun utawi kerusakan. Kalimatu adzabin utai lafal wailun itu kalimat kanggo nuduhake siksa. Awadin utawa maknane wailun niku awadin utawa jurang fi jahannama ing dalem jahannam. Wailun itu ada yang mengartikan jurang di neraka jahanam. Ada yang mengatakan wailun itu ya maknanya kalau dalam bahasa Indonesia kira-kira celakalah gitu. Iku utawi wail iku likulli humazatin kedue saben-saben wong kang akeh nyacate.
lumazatin tur kang akeh ngrasani wong liya. Ngrasani ini nganggo cangkem to, munggale jenenge lumazah. Ya. Lambe ember ini lumazah. Ae kasiril hamzi tegese wong kang akeh nyacate wal lamzi lan ngrasanine ae al ghibati tegese ghibah. Nazalat temurun apa suratul humazah fiman ing dalem wong kana kang ana sapa man ana iku yaghtabu iku ngrasani sapa man annabiya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wal mukminina lan ngrasani ing pira-pira wong mukmin ka Umayyah bin Khalaf wal Walid bin Mughirah wa ghairihima. Contohnya kaya Umayyah bin Khalaf, lalu kemudian Walid bin Mughirah, wa ghairihima lan liyane Umayyah lan Walid. Dulu orang kafir itu senenge ngrasani Kanjeng Nabi karo ngrasani wong-wong sing iman marang Kanjeng Nabi. Alladzi ya wong jamaah kang ngumpulake sapa alladzi bitakhfifi kelawan diwaca enteng alladzi jamaah wa tasdidi lan diwaca kelawan nganggo tasdid alladzi jamaah malan ing bondo wa addadahu wa addadalan ngitung-ngitung sapa alladzi hu ing mal ahsa tegese ngitung sapa wong nggih hu ing malan wa jalalan dadekake sapa niki alladzi mana ahsa tegese ngitung sapa alladzi hu ing malan wa ja'alalan dadekake sapa alladzi hu ing malan niki ain dal tae nek diwaca iddatan itu bilangan insyaallah sing ini diwaca uddatan. Uddah niku artinya cawisan, apa namanya, persiapan, uddah ya. Li hawaditsid dahri kedue pira-pira bilaine kedue pira-pira bilai kang anyar teka ngoten mawon. Nah, ini memang orang modern ini semuanya begini nih. Jama'a amalan wa addadahu itu artinya ja'alahu uddatan li hawaditsid dahr, disimpan duitnya kalau nanti ada cobaan mendadak misalnya ono kadang ya ono misalnya pas apa butuh to pas ono sing lara ning rumah sakit niki. Lah niki padahal belum tentu. Yahsabu annama lahu akhladah. Yahsabu nyono sapa alladzi li jahlihi krana bodhone alladzi. Annama lahu ing setemene utahe bondone alladzi iku akhlada bakal nglanggengake apa malahu ing alladzi. Ai ja'ala tegese ndadekake sapa alladzi hu ing malahu khalidan ingkang kekal layamutu kang ora mati sapa alladzi. Ada orang yang tiap harinya itu
yang diurusi adalah ngitung harta kekayaannya. Ngitung, lalu kemudian karena terlalu sering ngitung duit ya, maksudnya duitnya sing disimpen niku ora duit masjid, ngitung duit masjid ora ono spira, ora ono apa-apane itu. Ini orang duit kumpulkan jamaah amalan bengi ngono arep turu diitung meneh. Tangi turu diitung meneh. Ya Allah, ana wong arep njaluk sumbangan, diitung meneh wis kelong pira iki. Dia menyangka sampai pada suatu level keyakinan bahwa kalau harta yang yang dimiliki itu bisa menjadikan akhladah, menjadikan dia menjadi kekal, ya, menjadikan kekal dan tidak akan mati. Nah, orang seperti itu pasti akan terjadi seperti yang surat tadi, alhaakumut takatsur tadi. Kalla la yumbadanna fil khutamah wallahu alam bisawab. Ya Allah, rasanya udah gak kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini rampung malah melek.